Saya Syarifah Nulatur Rahma dengan NPM akhir 073. Nama saya Lisma Nur Ramadhani dengan NPM akhir 060. Saya Ika Nindya dengan NPM belakang 059. Halo para wanita hebat, apa kabar? Pernah nggak sih dalam seminggu ini kalian merasa cepat pusing, gampang lelah, atau emosi kalian ini naik turun tanpa alasan yang jelas? Kalau iya, kalian tidak sendiri. Banyak wanita di sekitar kita yang mengalami hal yang sama. Kesibukan sehari-hari seperti tuntutan pekerjaan, urusan rumah tangga, bahkan tekanan sosial sering membuat kita lupa pada satu hal yang penting, yaitu kesehatan diri sendiri. Nah, apa itu wanita usia subur? Wanita usia subur adalah perempuan yang sedang berada di masa produktif, penuh energi, tapi punya banyak tanggung jawab. Sayangnya, masa ini sering dilewati tanpa perhatian yang cukup pada kesehatan. Mari saya ceritakan contoh nyatanya. Ada seorang ibu pekerja yang paginya sibuk menyiapkan sarapan, siangnya sudah berada di kantor, lalu malamnya harus mengurus keluarganya. Karena terlalu sibuk, dia sering melewatkan makan, lebih memilih kopi instan atau membeli gorengan yang berada di pinggir jalan. Awalnya memang biasa saja, tapi lama-lama tubuhnya jadi gampang capek, sering pusing, bahkan sulit berkonsentrasi. Kondisi seperti ini sering dianggap wajar, padahal tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita bahwa tubuh kita kekurangan gizi atau butuh istirahat. Kesehatan wanita di masa produktif ini bukan hanya soal stamina, tapi juga menentukan masa depan. Karena wanita mempunyai peran ganda, menjadi dirinya sendiri, mendukung keluarga, dan bila menjadi ibu, kesehatannya akan berpengaruh pada anak yang akan dilahirkannya. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas lebih lanjut. Kalau kita berbicara soal tantangan, wanita zaman sekarang menghadapi kondisi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Sekarang, hampir semua orang ingin serba cepat. Makanan cepat saji, minuman instan, bahkan obat-obatan mudah sekali kita dapatkan. Tapi, apakah semua itu benar-benar menyehatkan? Coba perhatikan, berapa banyak dari kita yang sering makan gorengan daripada sayur bening, atau lebih sering minum kopi 3 kali sehari daripada air putih yang cukup. Kebiasaan ini perlahan pasti menggerogoti kesehatan. Selain pola makan, ada juga masalah gaya hidup. Banyak wanita yang harus bekerja dari pagi sampai malam, bahkan ada yang masih membawa pekerjaan ke rumah. Akibatnya, stres meningkat, waktu istirahat berkurang, dan tubuh tidak sempat pulih. Tidur larut malam menjadi kebiasaan, padahal tidur adalah waktu emas tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran untuk cek kesehatan, padahal pemeriksaan sederhana seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, atau gula darah bisa mendeteksi masalah sejak awal. Tapi banyak wanita menunda dengan alasan sibuk atau merasa masih muda. Ketika akhirnya diperiksa, seringkali kondisinya sudah terlambat. Dan jangan lupa, ada tekanan sosial. Wanita sering dituntut untuk tampil cantik, langsing, kuat, dan sempurna. Padahal tubuh setiap orang berbeda. Demi memenuhi standar ini, ada yang rela diet ketat, minum obat pelangsing, atau menghindari makanan tertentu tanpa pengetahuan yang cukup. Hasilnya, tubuh justru semakin lemah, gampang sakit, bahkan resiko jangka panjang. Singkatnya, tantangan utama wanita modern ada di pola makan, gaya hidup, kesibukan, dan tekanan sosial. Semuanya bisa membuat tubuh lebih rentan sakit kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi, kabar baiknya, kita punya kendali penuh atas tubuh kita. Kita bisa mulai dari perubahan kecil yang kalau dikelola konsisten akan memberi dampak besar. Mari kita masuk ke bagian selanjutnya, langkah nyata untuk hidup sehat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, soal makanan. Kita tidak harus makan yang mewah atau rumit. Makanan sederhana di rumah bisa menjadi pilihan yang terbaik. Bayangkan sepiring nasi dengan sayur bayam bening, tempe goreng yang ringan, dan ditambah dengan buah pepaya yang segar. Enak, murah, dan bergizi. Kuncinya adalah seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, dan ada buah. Jangan sering makan yang terlalu manis
asin, dan yang berlemak. Yang kedua, aktif bergerak. Tidak semua orang suka olahraga berat, itu wajar. Tetapi tubuh kita butuh digerakkan. Jalan kaki 20 menit, bersepeda ringan, atau sekedar membereskan rumah juga itu sudah termasuk aktivitas fisik. Yang penting rutin setiap hari. Yang ketiga, istirahat. Tubuh kita seperti mesin. Jika dipaksa terus-terusan bekerja tanpa berhenti, pasti rusak. Tidur malam 7-8 jam bukan kemewahan, tetapi kebutuhan. Dengan tidur yang cukup, hormon tubuh lebih seimbang, pikiran lebih jernih, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Yang keempat, jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Kita tidak perlu menunggu sakit parah untuk ke dokter. Periksa tekanan darah, cek darah, atau konsultasi ringan bisa memberikan banyak informasi tentang kondisi tubuh. Yang terakhir adalah menjaga mental. Stres adalah musuh diam-diam. Jadi carilah ketenangan diri seperti membaca buku, menulis, berkebun, atau sekedar bercengkerama dengan keluarga dan teman. Ingat, kesehatan mental juga sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Teman-teman, mari mulai hari ini. Karena langkah kecil menuju sehat akan membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan ingat selalu, tubuh kita adalah investasi terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai.